Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hamidah Suryani MPD dan Ibu Nur Hijra SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Adapun kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan makalah yang berjudul komponen-komponen dalam penelitian. Langsung saja pemaparan materi dari kelompok kami. Proses penelitian adalah suatu upaya pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan mendalam dalam rangka mendapatkan jalan keluar ataupun jawaban terhadap suatu masalah yang ditemukan. Proses-proses penelitian dilakukan dengan menyelesaikan tahap-tahapan penelitian yang berupa komponen penelitian seperti rumusan masalah, hipotesis, variabel, teori ilmiah, serta data. Standar 1998 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. Menurut Surya Brata 2008, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan tersedia, antara seharusnya dengan yang ada. Masalah penelitian dapat diklasifikasikan tiga jenis menurut Sugiono 2012, yaitu permasalahan deskriptif, permasalahan komparatif, dan permasalahan asosiatif. Menurut Sukarti 2009, masalah dalam penelitian pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan bidang pendidikan, yaitu pengalaman seseorang atau kelompok. Contohnya pengalaman belajar di kelas. Selanjutnya lapangan tempat kerja. Contohnya seorang guru akan merasakan bahwa sekolah dan komponen berkaitan dengan tercapainya tujuan sekolah dapat dijadikan sebagai sumber penelitian. Selanjutnya laporan hasil penelitian. Contohnya dari hasil penelitian yang biasanya berbentuk jurnal, biasanya di samping ada hasil temuan yang baru juga ada kemungkinan penelitian yang direkomendasikan. Selanjutnya sumber-sumber dan pengetahuan. Contohnya gerakan reformasi yang muncul setelah Orde Baru ternyata telah memunculkan dan mempengaruhi sikap dan tuntutan para guru untuk memperoleh gaji dan status profesi yang lebih baik. Selanjutnya dalam dunia pendidikan, masalah yang diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu proses pembelajaran, siswa, guru, serta hasil belajar. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai fokus penelitian yaitu minat atau motivasi atau dorongan peneliti. Yang kedua, kemampuan
seperti lokasi penelitian, sumber data atau populasi dan sampel, waktu pendekatan atau metode yang dilakukan, buku sumber yang tersedia, etika, dan birokrasi. Selanjutnya, teori ilmiah. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konsep, definisi, dan profesi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena. Mark membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksudkan ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan yaitu teori yang deduktif, teori yang induktif, serta teori yang berfungsional. Yang pertama, teori deduktif ini ia memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan ataupun pikiran spekulatif tak tentu ke arah data yang akan nantinya diterangkan. Yang kedua, ada teori induktif. Cara menerangkannya adalah dengan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim. Titik pandang yang positivistik ini dijumpai biasanya pada kaum behavioris. Yang ketiga adalah teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Selanjutnya adalah fungsi teori. Terdapat 3 fungsi atau kegunaan dalam sebuah proses penelitian. Yang pertama, untuk menjelaskan explanation digunakan untuk memperjelas dan juga mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan nantinya diteliti. Yang kedua, untuk meramalkan prediction yang digunakan adalah untuk meramalkan atau prediction digunakan untuk memprediksi, memandu serta menemukan sebuah fakta untuk merumuskan hipotesis dan juga menyusun instrumen penelitian karena untuk pada dasarnya hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat prediktif. Yang ketiga adalah untuk pengendalian atau kontrol, digunakan untuk mencandra dan membahas hasil penelitian sehingga nantinya selanjutnya untuk memberikan saran dalam pemecahan masalah. Berdasarkan proses penelitian, dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki sebuah kegunaan untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen, dan juga pembahasan hasil analisis data. Sedangkan berdasarkan proses penelitian teori kualitatif, kegunaan teorinya adalah untuk memperkuat peneliti sebagai human instrument sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan juga hipotesis. Baik, materi selanjutnya adalah variabel. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Nah, sementara pendapat lain mengatakan bahwa variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan penggunaan variabel, kita dapat dengan mudah memperoleh dan memahami permasalahan dalam penelitian. Variabel dapat dikelompokkan menurut beragam cara, namun terdapat 3 jenis pengelompokan variabel yang sangat penting dan mendapatkan penekanan. Ini menurut Kalinger tahun 2006. Nah, antara lain pengelompokan pertama yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Nah, sementara variabel terikat atau dependen atau disebut variabel output, kriteria atau konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, pengelompokan kedua yaitu variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasi
dimanipulasi. Sebarang variabel yang dimanipulasikan merupakan variabel aktif. Misalnya, penelitian memberikan penguatan positif untuk jenis kelakuan tertentu dan melakukan hal yang berbeda terhadap kelompok lain, atau memberikan instruksi yang berlainan pada kedua kelompok tersebut, atau peneliti menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Nah, sementara variabel atribut adalah yang tidak dapat dimanipulasi, atau dengan kata lain, variabel yang sudah melekat dan merupakan ciri dari subjek penelitian. Misalnya, intelijensi, bakat, jenis kelamin, situasi sosial ekonomi, sikap, daerah geografis suatu wilayah, dan seterusnya. Nah, pengelompokan yang ketiga adalah variabel kontinu dan variabel kategori. Variabel kontinu memiliki sehimpunan harga yang teratur dalam suatu cakupan tertentu. Nah, dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa harga-harga suatu variabel kontinu mencerminkan setidaknya suatu urutan peringkat. Misalnya, harga-harga yang diperoleh dari suatu skala untuk mengukur ketergantungan mengungkapkan ketergantungan dengan kadar yang berbeda, yakni mulai dari tinggi, menengah, sedang, sampai yang rendah. Nah, sementara variabel kategori, variabel yang berkaitan dengan suatu jenis pengukuran yang dinamakan pengukuran nominal. Dalam pengukuran nominal terdapat dua himpunan bagian atau lebih yang merupakan bagian dari himpunan objek yang selanjutnya adalah kegunaan dari variabel. Adapun kegunaan variabel itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Yang ketiga adalah untuk pengujian hipotesis. Nah, suatu variabel penelitian dikatakan baik apabila yang pertama, relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, dapat diamati dan dapat diukur. Ketiga, dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi atau diklasifikasi dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya adalah kegunaan dari variabel. Adapun kegunaan variabel itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Yang ketiga adalah untuk pengujian hipotesis. Nah, suatu variabel penelitian dikatakan baik apabila yang pertama, relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, dapat diamati dan dapat diukur. Ketiga, dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi atau diklasifikasi dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta dalam pengujian hipotesis. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kita lanjut ya. Hipotesis juga berarti sebuah pernyataan atau proporsi yang mengatakan bahwa di antara sejumlah fakta dan hubungan tertentu. Proporsi ini yang akan membentuk proses terbentuknya sebuah hipotesis di dalam penelitian. Salah satu di antaranya yaitu seperti dengan penelitian sosial. Mengapa dikatakan di antaranya seperti penelitian sosial? Karena proses membentuk hipotesis merupakan sebuah proses penalaran yang mulai tahap-tahap tertentu. Hal demikian juga terjadi pada pembuatan hipotesis ilmiah yang dilakukan dengan sadar
teliti dan terarah menurut Muri tahun 2007. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah hipotesis merupakan satu tipe proposisi yang langsung dapat diuji. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu dengan hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah. Nah, khususnya penelitian kuantitatif. Menurut Ummah tahun 1902 dan Klinger tahun 2006 mengatakan menarahkan dapat 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini, diantaranya yaitu pertama, hipotesis dan dikatakan sebagai berhenti kerja teori. Yang kedua yaitu hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan memungkinkan benar atau tidak diverifikasi. Yang ketiga ialah hipotesis adalah alat besar daya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Fungsi hipotesis dalam penelitian yaitu pertama, untuk menguji teori, kedua, mendorong munculnya teori, ketiga, menerangkan fenomenal sosial, 4, pedoman untuk mengarahkan penelitian, kelima, untuk memberikan kerangka menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik hipotesis yang baik dan benar. Sedikitnya harus memiliki beberapa ciri-ciri pokok, yakni yang pertama adalah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam proposisi. Yang kedua adalah hipotesis harus dinyatakan secara jelas, dalam istilah yang benar, dan secara operasional. Yang ketiga adalah hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur secara empiris dan memberikan gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Dan hipotesis deskripsi berarti hipotesis secara jelas menyatakan kondisi, ukuran, ataupun distribusi suatu variabel ataupun fenomenanya yang dinyatakan dalam nilai-nilai yang mempunyai makna. Yang keempat adalah hipotesis harus bebas, yaitu nilai. Yang kelima, hipotesis harus dapat diuji. Yang keenam, harus spesifik, menyatakan perbedaan atau hubungan variabel. Pembahasan selanjutnya yaitu adapun tahapan-tahapan pembentukan hipotesis. Yang pertama adalah pembentukan, yaitu dengan penentuan masalah. Yang kedua yaitu hipotesis. Yang ketiga adalah pengumpulan fakta. Yang keempat adalah formulasi hipotesis. Yang kelima penguji hipotesis. Dan yang keenam adalah aplikasi ataupun penerapan. Baik, adapun komponen dalam penelitian selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang dimaksud dengan populasi di sini ialah tidak hanya terpaku pada makhluk hidup, akan tetapi juga semua objek penelitian yang dapat diteliti. Populasi tidak hanya meliputi jumlah objek yang diteliti, akan tetapi meliputi semua karakteristik serta sifat-sifat yang dimiliki objek. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Nah, adapun teknik pengambilan sampel atau biasa disebut dengan teknik sampling, pada dasarnya itu dikelompokkan menjadi dua, yakni probability sampling dan non-probability sampling.
Nah, adapun pengertian dari probability sampling, yaitu suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota atau populasi untuk dijadikan sebagai anggota sampel. Sedangkan non probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana dia tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Komponen yang terakhir adalah data. Nah, data ini merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Nah, data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Nah, data juga diartikan sebagai sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, dan kejadian ataupun suatu konsep. Selanjutnya adalah penggolongan data. Adapun penggolongan data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, atau dalam artian peneliti ini sebagai tangan kedua. Kemudian data berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi dua, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka, sedangkan data kuantitatif itu data yang berbentuk angka atau bilangan. Kemudian data kuantitatif ini terbagi lagi berdasarkan proses dan cara mendapatkannya itu terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinum. Sedangkan berdasarkan tipe skala pengukuran, data kuantitatif itu terbagi atas 4 jenis, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.